Dalam rangka PSBB juga kemarin sempat viral ada seorang konglomerat besar terkaya di Indonesia yang memprotes pemberlakuan PSBB. Alasannya mungkin secara ekonomi, keuntungan dia merosot, kekayaan dia anjlok. Nah, bagaimana kalau Bang Farhat menanggapi orang yang masih menentang pemberlakuan PSBB? Nah, sekarang kan buat instansi kayak kesehatan itu 100% masuk, bencana alam 100%. Nah, kalau perusahaan-perusahaan atau PNS itu WFH itu 50% pegawainya. Nah, tapi untuk swasta itu diminta 50%. Awalnya Pak Anies maunya 25%. Bahkan tutup sama sekali gitu. Nah, tapi karena eh, mereka ini ya kemarin sebelum masa transisi kan sebagian dirumahkan gitu. Di 2 minggu kerja, 2 minggu tidak gitu kan. Nah, ketika mereka udah menyambut, tiba-tiba dilakukan PSBB ketiga ini Jakarta. Nah, itu kan gimana? Sedangkan PSBB masa transisi dan semasa yang pertama yang April lalu mereka udah KO gitu. Tiba-tiba mereka sudah menarik pegawai kembali, kemudian harus diberhentiin semua gimana? Ya. Tapi tinggal pilih, mau ekonomi bangkit tapi sakit, atau kita sembuh dulu baru kita mulai maju bangkit gitu. Karena nggak ada yang menjamin, nih saat ini yang sakit kurang lebih 200.000 lebih. Diperkirakan bulan Desember akan melonjak menjadi 500.000 gitu. Apakah bangsa kita hanya mengurus 500.000 yang sakit dengan jumlah dokter yang terbatas gitu. Nah, sekarang kita nggak boleh juga asal berbicara, karena pemerintah dengan bentuk kajian yang sudah diperhitungkan matang-matang mereka melakukan ini gitu. Ya, ya. Nah, kemarin juga kita dengar pemberitaan di media mainstream dan juga media sosial, ada salah satu kelompok media besar setelah di swab karyawannya itu ada 85 orang yang reaktif atau positif COVID-19. Nah, ini juga ternyata memang klasternya berpindah-pindah ya Bang ya. Ada klaster keluarga, klaster office atau kantor, dan klaster-klaster yang lain yang sempat muncul seperti pasar ataupun daerah-daerah lainnya. Mungkin ini yang menjadi pertimbangan akhirnya Pemda kemudian menerapkan PSBB ya Bang ya. Gubernur Anies mengatakan tidak ada lagi isolasi mandiri gitu. Berarti kan sudah dengan pertimbangan gitu. Artinya kemarin teman saya berangkat ke salah satu pulau di luar Jawa, itu 8 orang, pulang itu kena 8. Nah, 2 orang ibu dan anaknya di rumah sakit, kemudian keluarga, suami dan pembantu di rumah anak-anaknya gitu. Begitu ibunya pulang lagi ke rumah, mungkin masih ada yang belum sembuh, kena lagi 2 kali. Ya. Nah, jadi kalau mata rantai tidak terputus, tidak betul-betul masuk ke tempat isolasi yang ditetapkan pemerintah, dirawat oleh bidan atau oleh dokter, ya kemungkinan tidak akan pernah berhenti, berputar-putar terus. Gitu. Iya betul. Kemudian Ya. keluarga saya juga, saya dapat di Sulawesi 9 orang gitu. Padahal hampir semua dokter loh. Setelah dicek, katanya dari yang keluarga dokter gigi, nyambung ke anak. Bahkan ada yang satu anak itu sudah 4 kali tes, tidak berhenti-berhenti itu virusnya. Hmm. Nah, jadi kalau pemerintah tegas begini, orang yang sehat mungkin agak kesel gitu. Orang yang masih kaya atau takut bangkrut masih kesel gitu. Tapi kalau mereka dalam Ya. keadaan kritis, baru mereka menyadari bahwa apa yang harus dilakukan ini atau yang dilakukan saat ini adalah tepat. Jadi memang perlu kesadaran kita bersama untuk bersama-sama menanggulangi penyebaran COVID-19 ini ya Bang ya. Jangan hanya mengandalkan Ya. pemerintah atau tenaga kesehatan saja atau pihak tertentu saja ya Bang. Sekarang saya jelaskan kepada masyarakat. Virus ini usianya 14 hari.
Ya kan? Kalau misalnya kalau dulu nih 14 hari di rumah sembuh aman gitu. Nah, kalau sekarang ditakutkan kamu aman tapi yang kamu tularkan tuh belum tentu setertib dirimu kan kira-kira. Nah, jadi kita harus sembuhnya atau merem itu 14 hari. Tapi tidak berkeliaran di rumah gitu. Nah, kemudian kita rapid test, nah, positif negatif gitu. Terutama yang memiliki orang tua yang udah usia uzur, yang punya penyakit-penyakit berisiko, jantung, darah tinggi, gula itu memang sangat rentan untuk cepat terkena penyakit dan cepat meninggal dunianya gitu. Nah, Ya, tapi betul. kalau teman-teman Jadi, yang masih orang tanpa gejala ini, ya jangan arogan juga gitu. Karena kemarin kita lihat Pak almarhum Yopi Latul ya, itu kan ya. siapa tidak nyangka beliau orang yang kuat, energik banget, suaranya masih merdu sekali gitu. Tapi karena begitu ganasnya COVID ini, virus ini, sehingga kita kehilangan penyanyi legendaris yang suaranya nggak ada duanya di Indonesia. Betul. Jadi yang perlu dicatat juga ya Bang ya, namanya virus COVID-19 ini, dia tidak pandang bulu. Dokter, penyanyi, tentara, polisi, semuanya diserang. Jadi dia nggak akan pilih-pilih ini ya Bang ya. Itu yang perlu dicatat bersama-sama ya Bang ya. Ini kejadian Menteri Perhubungan kita, Pak Budi Karya, Budi Karya ya. ya, Pak Budi ini kan mengumumkan bahwa dia terserang COVID. Dan saat-saat Menteri Perhubungan kritis, nampak beberapa waktu kemudian yang kena terjangkit perawat dan dokternya meninggal dunia gitu. Dokter yang merawat. Jadi betul-betul dokter aja yang kita anggap penyembuh pun yang sudah pakai alat pelindung diri yang maksimal itu masih punya peluang untuk terkena gitu. ya. Apalagi orang-orang yang mungkin masih ada cium pipi kiri kanan, salaman gitu. Salaman dan terutama yang suka makan di restoran lah gitu. Yang mungkin duduknya harusnya dibagi jarak tapi mereka cuek aja gitu. Saya beberapa kali ke satu hotel atau ke restoran, kemudian kita mau melawan gitu, merasa kok jauh banget gitu. Padahal mereka sudah setertib demikian, gitu. Tapi lama-lama sih kita sadari, oh dampaknya seperti itu. Bahkan kalau ke mall-mall pun saya agak menghindar pergi sholat di dalam masjid yang di mall yang sempit-sempit itu saya nggak mau. Saya lebih baik sholat pulang ke rumah atau sebelum sholat dulu baru bisa keluar rumah gitu. Kalau dulu kan Oke. senang kalau di mall kan rame masjidnya kan ada AC dingin gitu. Kalau sekarang ya justru saya takut. Oke Bang Farhad, disapa dulu ada yang menyapa Bang Farhad nih dari Mbak Arlinda. Mungkin Bang Farhad kenal Halo Mbak Arlinda, Arlinda. apa Kemudian kabar? Bang Upit Untoro. Upi Kuntoro, apa kabar? Api Ya, Untoro, wah, ya, kota Upit Semarang, Untoro. Semarang. Kemudian Mbak Imelda, Imelda. Ya, Imelda betul. Lukas Herman, Fazlia, Nelly Agustan, Iya, Rolwell, betul. Vicky Jadi dia, mereka Fazlia, Nelly menyapa. Agustan. Ya, Betul. Ya, oke. Teman-teman di sana yang pengen bertanya kepada Bang Farhad, kami persilakan di chat ini untuk bertanya. Jangan ragu, jangan takut. Nanti kalau Bang Farhad bisa, kita akan jawab. Tapi kalau yang tidak bisa dijawab, nanti kita akan jawab dalam waktu yang mendatang ya.